Selamat sore teman-teman. Di sini saya Budi Sasongko, NPM 86 akan mewawancarai Bapak Winarto yang mempunyai lahan budidaya tanaman jahe. Boleh tanya Pak, bagaimana sistem budidaya dari tanaman jahe tersebut? Menurut yang saya tanam ini di sini pakai polybag. Ya. Ada dua macam, yang pakai polybag sama yang langsung lahan tanah. Kalau yang secara polybag ini sebelum tanam itu tanah itu dicampur dengan pupuk dulu. Pupuk itu aja sudah harus difermentasi pakai PE4 atau gula. Nanti dicak aduk, baru ditempatkan di polybag seperti ini. Nah, ini untuk polybag yang dipakai tempat saya ini adalah ukuran 40 ya. Nah, terus sebelum ditanam itu rimpang-rimpang menurut yang saya praktekkan itu harus disemai dulu kira-kira 1 bulan, nanti sudah keluar kira-kira tunas, keluar daun satu pada baru dipindahkan. Sebab apa? Sebab kalau memang langsung ditanam rimpang ditanam di polybag langsung itu banyak yang enggak tumbuh. Nah, kalau enggak tumbuh itu nanti untuk susulannya itu enggak sama, enggak rata. Jadi harus disemai dulu baru nanti biar rajin. Ya, gitu. Untuk masalah kendala yang dialami untuk tanaman jahe sendiri itu apa aja ya Pak? Ya, kalau tanaman jahe pertama ya harus disiang dulu. Disiangi misalnya ada rumput itu. Nah, sebelum itu kendalanya ya banyak ya. Pertama itu masalah penyakit di sini ada hawar daun ya. Hawar daun itu ada daun yang bercak-bercak, nanti bisa layu. Itu karena bercak-bercaknya itu karena bisa karena fungi atau itu jamur itu banyak penyebabnya. Pertama itu karena curah hujan tinggi, karena di polybag itu air yang hujan terus menerus itu tidak terserap, akhirnya itu untuk rimpangnya itu terendam air, otomatis dalam 2 atau 3 hari tidak kering, otomatis itu bisa layu itu nanti lama-lama terus mati. Yang kedua itu kendala kedua itu penyakit tanah, artinya itu ada cacing, terus ada engkuk. Kalau di sini namanya engkuk, itu kalau bahasa di Indonesia apa kurang tahu, itu ada ulat tapi besar-besar segini-gini, ulat itu ulatnya putih. Kalau di desa itu biasanya itu kalau mangsa kepitu itu banyak. Nah, itu harus bukan disemprot, itu untuk pengendaliannya itu pakai insek tanah itu banyak, namanya granul itu kan butiran. Itu ada yang mereknya Regen granul, terus Diasinon granul, ada Furadan, Primadan dan lain sebagainya. Itu yang penting itu pakai seperti pasir itu disebarkan atau dituangkan satu persatu, nanti itu mati. Tapi itu juga kendalanya apa? Kalau memang itu mau panen, sebelum panen 4 bulan itu harus dihentikan untuk pemberian Furadan itu atau insek tanah itu. Sebab itu selama 3 bulan itu masih ada di dalam rimpang itu. Kalau memang itu untuk jamu untuk apa saja itu nanti bisa keracunan. Gitu. Yang kedua itu ada ulat yang dari atas, ulat daun. Itu pengendaliannya itu kalau saya pakai decis ya, terus pakai Sankil atau Nararel. Itu yang bahan aktifnya kalau nggak salah itu Prima Pirisos apa itulah, sama Sipermetrin 50%. Nah, gitu. Nah, kalau fungi itu saya pakainya Detamen Diten 45. Kalau nggak pakai itu pakai Antrakol.
Nah itu tergantung nanti ini jahe untuk konsumsi apa. Misalnya untuk obat-obatan itu tidak perlu pakai pupuk kimia kayak gitu loh. Itu pakai pupuk kandang saja. Itu juga ada pupuk kandang itu ada pakai kencing kelinci, kencing sapi itu yang dituangkan nanti disimpan sampai 3 bulan, nanti disiramkan, tapi antara 1 liter 1 liter kencing kelinci itu perbandingannya 15 liter air itu baru disiramkan. Itu yang pakai organik, masih pakai organik. Tapi kalau yang saya pakai itu ya ada dua macam, yang di lahan ini pakai organik, yang di tanah luas sana itu memakai kimia gitu loh. Kalau pakai kimia itu bisa pakai pupuk NPK. Kalau dari awal itu N-nya yang tinggi, N-nya tinggi, kira-kira ada 46% N-nya itu masalah untuk pertumbuhan, untuk pengakaran, supaya bisa mempercepat pengakaran. Nanti kalau akar sudah banyak, otomatis daun-daunnya lebih banyak, anakan lebih banyak gitu, otomatis N-nya. Nah itu ada, saya itu namanya kalau nggak saya itu ultradap, itu N-nya tinggi, itu kalau awal panen. Nah yang kedua kalau sudah lama, kira-kira 6 bulan, 5 bulan 6 bulan, itu K-nya yang tinggi, fosfat, kalium, nitrat, nitrogen ya, nitrogen, fosfat, kaliumnya yang tinggi. Itu 16 NPK 16 itu mereknya kalau saya pakai itu pakai Mutiara, tapi itu banyak juga. Ada MKP itu justru malah K-nya lebih tinggi, 56%. Itu lebih bagus tapi lebih mahal. Itu merek Paktani. Maaf di sini saya bukan iklan, tapi yang saya pakai seperti itu. Gitu loh. Nah, untuk kelanjutannya sebelum dipanen itu memang harus dikurangi pupuk dulu. Masalahnya nanti kalau pupuk banyak yang terserap di dalam itu rimpangan-rimpangan, itu akan mengakibatkan ya sedikit banyak itu ada perbedaan rasa lah. Untuk itu ya itu saya kira segitu lah. Contohnya karo busuk rimpang ini seperti ini. Coba Mas, ini Mas. Ini busuk rimpang seperti ini. Ini juga ada dua kendala. Busuk rimpang ini seperti ini. Ini busuk rimpang. Ini karena banyak, mungkin karena kebanyakan air ini. Nah, ini. Nah, ini juga ini busuk rimpang ini. Ini coba, ini saya praktek langsung saya ambil. Nah, ternyata ini sudah busuk. Nah, ini sudah busuk. Dan ini sudah enggak ada barangnya ini. Nah, sudah enggak, hilang semua ini. Nah, coba ini mungkin masih ada ini. Nah, ini busuk rimpang. Ini yang disebabkan karena curah hujan tinggi. Nah, ini sudah jadi tanah kan? Sudah jadi tanah ini. Ini padahal banyak sekali rimpangannya waktu itu. Sampai segini lah ini. Nah ini, nah busuk rimpang. Kadang-kadang busuk rimpang itu di sini ada ulatnya. Nah, ada ulatnya. Nah, ulat ini apa setelah jamur rimpang busuk terus ulat masuk, atau karena busuk karena ulat gitu loh. Ini saya belum tahu persis ini. Nah, ini kan dimakan sama ulat-ulat di dalamnya. Nah, ini suatu contoh. Nah, ini busuk semua ini, tapi menurut saya ini dari air ini, karena curah hujan tinggi, air tidak bisa terserap, akhirnya ini mengendap di sini. Nah, ini tadi besar-besar ini. Nah, ini kan ini keropos semua. Nah, ini satu contoh. Ini tidak ada apa-apa. Nah, ini yang bagus-bagus ini seperti ini. Nah, ini yang bagus itu. Ini yang bagus. Ini. Nah, ini bagus sekali ini. Ini bagus sekali ini, Mas. Ini bagus. Ini ada anakannya, ada 30 anak.
sampai ada yang 35 anakan gitu. Mungkin segitu aja teman-teman informasi dari Bapak Winarto. Terima kasih banyak Bapak atas informasinya. Sekian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.